Silakan ketua kelas untuk menyiapkan. Salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Luar biasa hari ini, semangat betul ya. Sudah sarapan semua? Sudah sarapan semua. Ada yang tidak sarapan hari ini? Tidak ada ya, wajib sarapan ya. Hari ini seperti biasanya Bapak akan memberikan penghormatan khusus bagi siswa yang masuk datang pertama hari ini di kelas. Nah, siapa? Tunjuk tangan hari ini yang datang duluan. Nah, Najwa ya? Ya, silakan Najwa untuk memimpin doa. Ya. Terima kasih banyak Najwa. Tadi sudah kita siapin. Terus yang kedua sudah berdoa. Satu lagi ya. Satu lagi kita harus memupuk rasa semangat kita untuk nasionalisme. Ya. Kita bawakan, kita nyanyikan lagu nasional. Lagu nasionalnya yang semangat apa ini? Bangun pemuda-pemudi ya. Biar hari ini kita bisa melek ya. Bisa melek dan semangat belajar. Siapa yang bisa memimpin? Cindy, silakan Cindy. Silakan berdiri. Bangun pemuda Indonesia dengan bajumu sisihkan untuk negara, masa yang akan datang kewajibanmu menjadi tanggungan terhadap nusa, menjadi tanggungan terhadap nusa. Terima kasih Cindy, silakan duduk kembali dan juga anak-anakku duduk kembali ya. Sebelum belajar, kita sama-sama pastikan bahwa hari ini kita sudah siap untuk belajar. Yuk kita tengok diri kita sendiri. Sudah dilihat? Ya nak, dirapikan pakai jasnya. Nah, dasi sudah dipakai semua? Sudah. Kaos kaki? Nah, jangan-jangan ada yang pakai kaos kaki hitam ini di hari, tidak ya? Hanya Bapak yang pakai kaos kaki ya? Ada yang tidak pakai kaos kaki? Pakai semua. Nama? Sudah? Sudah. Nah, sekarang kalau sudah mengecek diri sendiri, cek kawannya, samping kanan kiri. Sudah semua komplit ya? Berarti hari ini kita memang benar siap untuk belajar. Hari ini siapa yang tidak hadir? Ada dua, siapa? Siapa nak? Kurnia dan Nimada Ariningsih. Kemana Kurnia dan Nimada Ariningsih? Dispen. Kegiatan? Asesmen. Baik. Berarti nanti diberitahukan bahwa hari ini pembelajaran kita apa ya? Ya. Kalau ada penugasan juga nanti diberitahukan agar tidak ketinggalan. Baik, anak-anak. Ada yang masih ingat kemarin kita sudah belajar tentang apa di minggu yang lalu? Perubahan? Perubahan apa?
Perubahan lingkungan ya. Perubahan lingkungan itu sebenarnya apa, Nak? Perubahan lingkungan itu. Ada di layar? Perubahan lingkungan merupakan perubahan yang terjadi pada segala faktor biotik dan abiotik yang ada di sekitar kita. Ya. Agak lupa sedikit ya. Ya. Di sebelah sini nih, perubahan lingkungan itu apa? Sama sih. Perubahan lingkungan Ya, perubahan yang terjadi pada segala ya, faktor. tapi yang terjadi pada segala faktor yaitu faktor abiotik dan faktor biotik. Kalau faktor abiotik itu adalah ya semua makhluk hidup ya. Kalau biotik adalah yang bukan makhluk hidup. Luar biasa. Kalian critical thinking-nya itu luar biasa. Berarti hari ini tidak tidur berarti ya. Ya, kebalik benar. Berarti yang abiotik itu adalah nyata hidup biotik. Ya. Salah satu contohnya kemarin kita contohkan pada ekosistem air sungai. Di situ ada pencemaran ya. Apa yang berubah ketika terjadi pencemaran pada ekosistem air sungai? Berarti terjadi perubahan pada faktor abiotik. Airnya berubah. Air itu harusnya apa? Jernih. Bilangnya air putih tapi air jernih harusnya ya. Terus yang kedua untuk faktor biotiknya. Ya, kasihan ikan-ikan mati. Tapi pada kenyataannya sampai dengan saat ini banyak orang yang masih mencemari lingkungan. Ada dua faktor pencemaran lingkungan. Mohon maaf, ada dua faktor perubahan lingkungan. Ini ada dua. Yang pertama adalah karena faktor manusia. Yang kedua adalah faktor alam. Faktor manusia sudah disebutkan tadi, kita membuang sampah. Faktor alam apa? Ya, bencana alam. Ada gempa bumi, ada likuifaksi, seperti di Sulawesi itu. Jadi dia gempa bumi beserta tanah yang berada di bawah lapisan bawah itu longsor. Ditertimbun segala yang ada di atasnya. Nah, berikutnya menurut laporan dari salah satu badan PBB itu bahwa 90% aktivitas manusia ini yang mengakibatkan perubahan lingkungan. Ya. Bahkan para peneliti ini menemukan bahwa tiap tahun temperatur bumi ini meningkat. Nah, pada hari ini kita akan bahas kenapa sih, apa yang terjadi, ya? Paham hari ini? Adapun kompetensi dasar bisa dilihat di layar. Yang pertama adalah menganalisis data perubahan lingkungan dan penyebab serta dampak perubahan tersebut bagi kehidupan. Yang kedua, indikator pencapaian kompetensi adalah mampu menganalisis upaya penanggulangan pencemaran lingkungan yang mengakibatkan pemanasan global dan tujuan pembelajaran melalui pengamatan video, pemaparan dengan menggunakan PowerPoint. Ini kalian mampu menganalisis upaya penanggulangan pencemaran lingkungan yang mengakibatkan pemanasan global dengan tepat. Materi besarnya adalah perubahan lingkungan dan submaterinya adalah upaya penanggulangan pencemaran lingkungan ataupun pemanasan global. Dan seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran harus ada motivasi-motivasi nih. Jadi biar lebih semangat. Ingat nak, ketika pada hari ini kita memilih pilihan yang sulit, maka kita berikutnya akan dimudahkan. Pilihan yang sulit ini seperti ini. Harus bangun pagi, setelah bangun pagi, di tengah dinginnya pagi kita harus mandi dan berangkat ke sekolah. Pilihan yang mudah apa? Pilihan yang mudah ya kita lanjutkan tidur, sholat subuh, gak usah sekolah. Tapi justru kita nanti akan menemukan kesulitan-kesulitan di dalam hidup. Itu ya. Kita awali pembelajaran pada hari ini dengan tes awal. Dicek masing-masing. Sudah siap semua tes awal? Ya. Ada yang tanyakan?
Kodenya di atas ya. Di depan ya, kode. Atau Bapak kopikan aja. Belum ada yang masuk sepertinya. Belum ada yang masuk. Sudah? Atau punya Bapak ini yang bermasalah? Oh, sudah. Kamera. Mas Hanif. Arneta. Ignasia. Nah. Ya. Ternyata kelas ini kelas-kelas introvert ya. Kalau Bapak tanya tadi kayaknya diem aja. Ternyata setelah berada di dalam kuisis, luar biasa. Sudah. Ayo Mutiara, Nandita. Siapa ini yang terakhir nih? Nah, baik, ini masih ada 16. Yang lain mana? Belum masuk. Belum masuk. 18. Berapa? 18 ya, sudah masuk semua ya. Baik, kita mulai dari sekarang. Pelan-pelan aja, tidak perlu terburu-buru. 1, 2, 3, mulai. Helen juara pertama memimpin. Zahwa kedua. Disusul oleh Cindy. Ternyata Helen terlempar pada nomor 5. Zaskia Jihan. Sudah selesai Zaskia. Pasha. Pokoknya Pasha. Aku putus lagi. Sudah semua ya? Boleh tepuk tangan. Ternyata yang pertama adalah Zaskia Jihan. Sudah benar semua Zaskia Jihan. Yang kedua Pasha, yang ketiga Zahwa. Ya. Bagi yang berada di urutan setelahnya siapa aja nih? Urutan 4 ada Cindy, 5 ada Swasita, dan yang urutan terakhir itu Retnandita ya. Tidak perlu berkecil hati, kita tepuk tangan lagi. Nanti akan ada tes akhir lagi, berarti nanti Retnandita kalau sekarang di nomor 1 di bawah, berarti nanti nomor 1 yang paling atas ya. Semangat. Dan pada pembelajaran pada hari ini kita akan menerapkan problem based learning. Jadi ada beberapa kegiatan pada pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah orientasi peserta didik. Nanti Bapak akan menayangkan video tentang fakta-fakta ya. Fakta-fakta yang terjadi di bumi ini. Nanti silakan kalian cermati fakta-fakta tersebut dan kalian temukan apa sebenarnya yang terjadi.
melalui bantuan pertanyaan-pertanyaan. Yang kedua nanti eh, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Jadi silakan seperti yang sudah Bapak pesankan kepada kalian kemarin diminta untuk membawa laptop ya. Membawa laptop tiap kelompok satu. Ya. Hari ini apakah sudah duduknya sesuai dengan kelompok masing-masing? Sudah. Canggih ya, berarti inisiatifnya luar biasa. Yang ketiga nanti akan melakukan penyelidikan individu. Jadi kalian mengerjakan lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik itu nanti akan Bapak bagikan melalui link WhatsApp ya, melakukan melalui link WhatsApp sama seperti tadi, yaitu dia bentuknya quizzes. Dan literaturnya mencari kemana Pak? Sudah Bapak share juga di dalam grup WhatsApp kalian. Ada buku sekolah elektronik. Keempat, di dalam kelompok masing-masing silakan nanti kalian berdiskusi, memvalidasi jawaban masing-masing dari rekan kalian. Apakah itu sudah benar ataukah belum? Perlu divalidasi dan disampaikan. Setelah mengerjakan LKPD, buat rangkumannya. Rangkumannya dituangkan dalam file melalui aplikasi Canva ataupun PowerPoint. Ya, presentasi. Kalau sudah selesai, nanti berbagi link dengan Bapak, kita coba untuk presentasi. Masing-masing kelompok mendapatkan durasi waktu 8 menit untuk presentasi, dan setelah itu pembelajaran telah usai. Baik, kita melangkah ke fase yang berikutnya. Silakan lihat di depan, nanti akan Bapak berikan video. Silakan disimak. Juga lebih sering terjadi sampai ke petani perubahan iklim. Tapi masih banyak orang yang tidak percaya dengan itu. Padahal planet ini sudah menunjukkan tanda-tandanya. Mulai dari mencairnya es di kutub, angin topan dan badai yang lebih kuat, banjir bandang di berbagai tempat, kebakaran hutan yang juga lebih sering terjadi, sampai kekeringan yang ekstrim. Karena itulah NASA meluncurkan situs web bernama Images of Change yang berisi dokumentasi dan penjelasan berbagai tempat dengan kondisi sebelum dan sesudah terjadinya perubahan iklim. Berikut ini di antaranya. Area samudra Arktik yang tertutup es meningkat selama musim dingin, tapi kemudian menyusut selama musim panas. Foto ini menunjukkan keadaan samudra Arktik pada 1984 lalu dan dibandingkan dengan kondisi tahun 2012 yang tercatat menjadi rekor terendah penyusutan es. Beberapa gletser di Alaska juga menjadi salah satu korban perubahan iklim. Foto pada tahun 1941 menunjukkan bagian hilir Gletser Muir dan anak sungainya Gletser Ridge yang memenuhi Teluk Muir. Namun dalam foto tahun 2004, Gletser Muir dan Gletser Ridge terlihat mencair dan menjadi lebih tipis. Laut Aral merupakan danau terbesar keempat di dunia hingga tahun 1960-an saat Uni Soviet mengalirkan air dari sungai-sungai yang harusnya mengaliri danau tersebut. Meski begitu, pada tahun 2000, danau ini masih tersisa banyak air, tidak seperti foto tahun 2014, di saat beberapa bagian benar-benar mengering. Danau Tupo yang menjadi danau terbesar kedua di Bolivia dan menjadi sumber daya perikanan yang penting bagi masyarakat lokal juga memiliki nasib yang sama. Lihat saja perbedaannya dari foto yang diambil NASA pada 2013 dan 2016 ini. Padahal danau ini membentang seluas hampir 3.000 km persegi. Selain Laut Aral dan Danau Tupo, ada juga danau yang menjadi dampak perubahan iklim, yaitu Danau Powell yang membentang dari Arizona sampai Utah. Foto tahun 1969 menunjukkan ketinggian air mendekati kapasitas penuh. Namun kekeringan melanda daerah ini sehingga air danau menyusut 58% pada 2014. Daerah gurun biasanya kering, jangankan salju, air hujan saja jarang turun. Namun salju turun di tepi barat laut gurun Sahara Afrika pada pertengahan Desember 2016 lalu dan merupakan hal yang sangat jarang terjadi di daerah itu. Cukup ya?
Kalau tadi di awal pembelajaran kita rasanya senang karena kita berada di sini bersama-sama, temu bersama nih akan membahas tentang sesuatu yang hari ini pasti sesuatu yang baru. Tetapi setelah melihat video di atas, yang kalian rasakan apa, Nak? Yang kalian rasakan adalah sedih ya. Yang kalian rasakan sedih, sama Bapak juga sedih. Ternyata eh, bumi ini sedang tidak baik-baik saja. Salah satu contoh yang di depan ini, kita bayangkan yang namanya gurun itu pasti kering ya. Dan curah hujannya itu sangat-sangat jarang sekali. Tetapi apa yang tadi sudah kita tonton di depan, bahkan di gurun itu turun salju. Jadi materi ini sangat penting, bukan hanya disampaikan di sini saja sebenarnya, harusnya disampaikan di dalam forum-forum kita agar kita semua ini sadar tentang lingkungan hidup. Banyak orang yang tidak sadar tentang lingkungan hidup. Banyak orang yang sekarang ini masih membuang sampah sembarangan. Banyak orang yang masih boros untuk menggunakan listrik dan bahan bakar. Nah, pada hari ini tugas kalian adalah kita ngerti dulu apa yang terjadi dengan bumi dan apa sih yang menyebabkan faktor-faktor itu dan bagaimana penanggulangan yang bisa kita lakukan. Apa aksi yang bisa kita lakukan. Setelah kita paham, baru nanti kita tularkan kepada lingkungan-lingkungan yang di sekitar kita. Ya, paham ya? Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan menuju ke WhatsApp masing-masing. Akan Bapak bagikan LKPD-nya. Une positionnier. Silakan join. Sudah Bapak buka. Sudah mulai ada yang gabung satu. Enam. Nah, Arneta sudah mulai beraksi. 14, ada yang belum gabung lagi. 15. 18, cukup ya? Baik, kita mulai dari sekarang. Jadi waktu untuk pengerjaan ini adalah sekitar 20 menit insya Allah. Nanti pukul 9 lewat 10, berarti harus sudah berakhir ya. Nanti selama 40 menit ke depan, satu kelompok, ini ada 5 kelompok kan, satu kelompok masing-masing untuk presentasi itu 8 menit ya. Jadi nanti manfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Jadi pekerjaan kita pada hari ini ada 2 ya nak. Yang pertama adalah kalian secara mandiri menjawab pertanyaan yang ada pada LKPD tersebut melalui kuisis. Terus yang kedua, kalian rangkum jawaban itu menjadi satu dan tuangkan ke dalam presentasi. Yang ketiga, presentasikan hasilnya satu kelompok, masing-masing kelompok. Nanti silakan maju di depan. Baik, Bapak mulai dengan mengucap lafaz basmalah sampai dengan pukul 9.10 kita akhiri dan berikutnya presentasi. Dimulai dari sekarang.
Ada yang ditanyakan? Ada yang kurang jelas mungkin? Tidak ada. Jelas semua ya berarti ya. Ada yang kesulitan? Tidak ada ya. Retnandita ini langsung juara 1. Sudah terjawab. Atau kalian mau request Bapak setelkan apa? Musik? Tidak perlu? Ada Arneta. Itu waktunya panjang, Nak, sampai dengan pukul 9 lewat 10 nanti. Jadi kita mulai pukul berapa? 8.30 ya. Benar ya, Swasita, tadi kita mulai pukul 8.30 ya. Kita mulainya ya 8.30 ya. Berarti berakhir pukul 10.00 kan? Ya, berarti tidak perlu buru-buru, waktunya masih panjang. Kenapa, Jennifer? Ada masalah? Tidak? Gimana, Bi? Yang hampir selesai, Arneta Vidya dan Helen Dwi Mawarni. Helen dan Arneta tidak satu kelompok kan ya? Tidak. Nah, Helen sudah selesai. Berarti kelompoknya Helen berikutnya nanti berdiskusi di dalam kelompok. Silakan buku sekolah elektronik yang sudah Bapak bagikan juga dibuka. Kajian literaturnya menggunakan buku tersebut. Ada banyak pilihan, itu ada 6 di situ ya. Jadi saling melengkapi. Minimal untuk slide presentasi, minimal 4 halaman. Dan pastikan hurufnya ini jelas terbaca. Dan yang untuk narasinya tidak perlu diperbanyak. Jadi hanya gambar dan nanti kalian jelaskan. Tidak bisa di-scroll. Baik, Bapak tayangkan aja deh. Satu ini ya. Bisa ya? Berarti lihatnya ke sini ya, Pak? Pertanyaannya ya. Belum. Bisa back nggak? Kalau sudah dijawab bisa back lagi nggak? Nggak bisa. Berarti dia menatap ke depan ya, tidak kembali ke belakang. Tidak kembali ke masa lalu. Helen Ignacia Adinda Mutiara
Nisa, sudah selesai semua. Helen di mana Helen? Helen? Nah, Helen. Ignasia? Adinda? Adinda? Adinda sudah selesai? Ada masalah? Tadi belum saya ngetik ke kiri. Bisa diulangi lagi nggak? Nggak. Atau kita mau join lagi? Boleh ya? Boleh. Bapak akhiri sebentar ya. Ini pembelajaran teknologi juga sih. Berat. Ya baik, Bapak akhiri sebentar, nanti Bapak bagikan link lagi. Akhir. Bagi yang tadi sudah selesai, silakan langsung join lagi. Langsung Bapak mulai. Jadi waktunya tidak habis. Gak ada gambar, gak ada gambar. Kamera kayak. Ini perlu di. Ada ya? Ada masalah lagi? Ada yang langsung enter tiba-tiba? Ada masalah, Nak? Ignasia dan Helen? Sudah? Kalau sudah berarti bisa melanjutkan untuk membuat sajian untuk bisa nanti dipresentasikan.
Kita sepakati ini mau berada di meja atau lesehan? Meja saja, silahkan. Mutiara Nisa yang mana ya? Ya. Nah, kelompokmu sudah selesai? Masih masih mengerjakan ya? Mutiara sudah selesai. Mas, saya disorot. Kalau nggak ada. Sudah sering menggunakan Canva? Sudah. Biasanya di HP atau di laptop? Di laptop. Nah, ini kan diberikan gambar juga ya untuk mendukung ya. Dicari aja gambarnya, terus nanti sumber gambar dituliskan. Jadi presentasi lebih menarik. Nah, silakan kalau yang sudah selesai, ini grupnya Corina Elhanun juga sepertinya sudah selesai. Corina Elhanun? Sudah selesai ya? Didiskusikan, nak. Sudah selesai semua sepertinya. Tinggal Nima Deping, ada masalah, nak? Atau belum terkirim? Belum. Jadi untuk tahap yang berikutnya setelah kalian mengerjakan LKPD, itu kalian silakan tuangkan di dalam sajian Canva presentasi ataupun PowerPoint ya. Itu masing-masing berdiskusi di dalam kelompoknya. Jadi bukan satu orang yang mengerjakan, tetapi semuanya ikut andil serta. Nah, berarti lengkap. Imade Pink Jennifer juga sudah selesai. Semuanya lengkap selesai. Ada yang ditanyakan? Mungkin ada yang kurang jelas. Minimal untuk slide itu ada 4 slide ya. Dan di dalam slide itu ditambahkan gambar.
kalau misalkan biasanya kita kayak apa ada yang di daerah-daerah ini tuh daerah mana-mana aja sih kayak tadi Samudra Atik terus apa danau apa Laut Aral gitu-gitu. Terus tadi kekeringan juga ada kan, di mana disebutin. Ya. Semuanya tuh pada tahu. Terus gambar-gambarnya nanti kita input segala macam. Sampai profesi gambar cantik. Ya. Ini apa ya? Ya pokoknya pembahasan aja pembahasan. Ya, nanti ada nama kelompok ya, ada nama kelompok, terus dalam kelompok itu siapa aja? Oh iya Pak. Ya, ke kelompok sebelah. Kayaknya kelompok sebelah ini asik ini ngapain ini? Ya, ini terus apa? Kenapa? Ada masalah? Salah, tadi salah Pak. Salah Pak tadi Pak. Jadi kepencet. Ini Kontrol apa? Z bisa nggak? Enggak, Pak. Udah Pak. Ini apa judulnya? Pemanasan global. Dampak. Oh iya. Dampak pemanasan global. Pemanasan global. Udah mana? Mana? N. Oh ya. Maaf. Kasih gambar ya, Bi? Iya, Pak. Ini sebelumnya ada. Kalau gambar yang tadi di presentasi Bapak tidak perlu gambar Bapak ya. Iya, Pak. Nah, di sini ada masalah tidak? Tidak Pak. bisa aja lancar. Pembakaran juga nggak? Pembakaran ya. Ada yang ngeluarin CO2 sih. Penggunaan itu transportasi umum. Itu kan Transportasi umum kan menyebabkan itu apa gas CO2 yang ke udara untuk pemanasan global. pribadi. Iya, iya maksudnya kendaraan kan pribadi. pencegahan. Hotel working animation. Iya Pak. Nanti juga Bapak cari ya. Kalau baru nemu. Kendaraan pribadi. Penggunaan kendaraan pribadi. Kalau Coba kan yang animation gambarnya juga. Macet gitu. Oh Macet. iya, Kan macet. kemacetan. ini ada. Keren. Yang animasi ada nggak? Illustration kalau mau keywordnya. Illustration. Ada. Nah. Yang mana nih? Ini nih cocok. Yang Ini oh enggak, ini ini aja itu tuh. Ini. Ya, Ya, itu. kan banyak emisi karbon. Nah, di kelompok Helen ada masalah tidak? Tidak. Kalian jadi kelompok tercepat loh tadi. Helen? Iya, Pak. Duitnya jatuh. Apain atau dikasih ya? Anin ya? Kasih, Pak. Terima kasih Pak. Banget gue ya. Oh nggak ada Cak. Nggak bisa. Ih aneh. Nih. Kenapa Kalau nggak cari yang gambar free aja. Kenapa nggak di copy aja Pasya? Nggak bisa. Terus. Ini nggak semua laptop bisa nggak sih? Coba ya. Coba. Astaga. Waktunya 5 menit lagi ya. Baik, nanti kita tambah. Nah, nggak ini loh backgroundnya kalau di copy ini. Berarti jam 1. Masalah di kelompok ini? Sejauh ini aman sih Pak. Sejauh ini aman. Kualitas kendaraan yang buruk. Kualitas. Pastikan kalau mengambil gambar yang artikel itu ditulis ya dari mana gambarnya. Kita menghargai hasil karya orang lain. Bentar, kenapa? Kenapa nak? Ditulis
Tulis sumbernya. Ditulis sumbernya. Tulis sumbernya. Dari mana? Dari situs apa, terus diaksesnya kapan? Atau kalau kalian mencari dari wallpaper yang free sumber ya tidak masalah, malah lebih oke juga. Tapi biasanya Bapak tuliskan sih, misal dari Pixabay. Kayaknya punya Ignacio ini layarnya terlalu gelap. Ya nak ya? Kalau sudah nanti bagikan tautan aja ya ke Bapak ya. Nanti kalian Bapak berikan waktu presentasi. Harusnya berakhir pukul 9 lewat 10 ya. Tapi kita mulai pukul 8.30. Berarti berakhir pukul 10.00. Manusia dalam mencegah. Terus Apa yang terjadi di kelompok ini? Nggak ada Pak. Lancar. ini gimana caranya? Ini isinya apa, Bi? Berat banget ini, Bi. Punyamu bukan? Iya. Alangkah berat kamu. Upaya pencegahan pemanasan global. Dasar Hasan. Ini keyboardnya, atau kalian nervous karena Bapak di sini? Nggak tahu Pak. Itu pencegahan, Bi. Pencegahan pemanasan global. Upaya pencegahan. N-nya kurang. Pencegahan. Pencegahan. N. Kurang N di akhir. Nah, pemanasan global. Bukannya Bapak di sini malah benerin, malah bikin salah ya. Grogi. Sembilan lewat 9. Berarti harusnya 1 menit ya. Toleransi waktu 6 menit lagi lah. Masih memungkinkan. Jadi nanti ada waktu sekitar 45 menit. 45 dibagi 5 kelompok ya. 45 bagi 5 jadi 9 menit ya. 2 menit untuk persiapan. 7 menitnya untuk presentasi. Mencoba menggunakan gambar alternatif. Cari gambarnya, Bi. Alternatif. Kelompok ini sudah selesai? Belum. Berapa slide yang sudah dibuat? 5. Jangan banyak-banyak ya. Paling banyak 11. Ya sudah deh. Tapi durasi waktu untuk presentasi hanya 9 menit ya. Sorry, bukan 9 menit. 8 menit tadi harusnya. 8 menit.
Waktu tanpa terasa berlalu begitu cepat ini. Kelompok Helen sudah? Dikit lagi. Mam? Dikit lagi. Gambarnya animasi. Di sekolah ya. Perhatikan itu untuk yang reduce, reuse, recycle tadi pada LKPD itu diaplikasikan di sekolah. Asik ini. Kenapa kok Tupperware yang dicari? Biar ilustrasi, Pak. Sudah mas, nyampe mana ini? Nomor 4. 4. Iya. Baik. Botol. Yang ini kan? Atau yang Botol satu aja, ini? botol. Gambar botol Tupperware gitu. Botol. Setelah Google kan pinter. Yang mana botol pink. 2 menit lagi ya. Bapak akan siapkan untuk presentasi kalian. Satu menit lagi. Ya, sedikit lagi. Boleh. 45 menit. 45 menit. Cukup anak-anak? 1 menit. Waduh. Hah? Robi 5 menit. Jangan, Bi. Kelompoknya Corina? Belum. Kelompoknya Imam? 1 soal. Kelompoknya Helen? Sudah? Sudah? Hampir. Hampir atau sudah? Sudah lewat 1 menit, nak? Sudah? Nah, baik, sudah. Sudah ya? Kalau sudah, coba sekarang kirimkan linknya itu ke Bapak di grup kita. Helen? Udah kirim ke Bapak. Duluan siapa tadi yang selesai? Kita. Kok kan ketahuan ya dia di grup WhatsApp ya? Hah?
Siapa? Ya, baik. Oke, Bapak buka sebagai persiapan. Kelompoknya Pasa yang duluan ya? Pasa, coba kirim link aja nak. Kan ini kan pakai Canva kan? Gimana? Dibuka lagi, terus bagikan link. Menggunakan bagikan link aja. Jadi nanti kalian presentasinya di sini. Ya nggak apa-apa sih. Ini pakai PPT ya? Pakai PPT? Ya sudah nggak apa-apa. Yang kedua kelompoknya Arneta sudah kirim tak? Hah? Lagi loading. Baik, silakan kelompok dari Pasha untuk bisa maju ke depan. Harusnya bagi link aja nak. Sudah? Sudah berbagi link nak? Masa? Ini nak bagikan. Bagikan, terus salin tautan. Terus berbagi link. Sudah, silakan maju. Yuk. Kelompok yang lain silakan mendengarkan. Edit desain ya? Klik edit desain. Bapak salah nih. Silakan maju di depan sini. Silakan. Waktunya terbatas. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Depan. Kelompok yang lain. Bukan, nak. Tampilkan tadi. Tampilkan. Nah, siap. Kelompok yang lain silakan didengarkan ya. Dan kalau ada yang kurang jelas, ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1 akan menerangkan hasil dari presentasi hasil dari rangkuman yang telah kami buat. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Pasha Kirana Vega. Izin memperkenalkan diri, nama Zahwa Rizky Noviandini. Izin memperkenalkan diri, nama Ignacia Nindya Pinta Gratia.
Izin memperkenalkan diri, nama saya Helen Dwi Mawarni. Jadi kelompok kami akan membahas tentang pemanasan global. Definisi apa yang sedang terjadi saat ini adalah bumi kita ini sedang tidak baik-baik saja karena dapat kita lihat terjadi seperti perubahan iklim. Contohnya adalah mencairnya es di kutub utara atau mengeringnya sungai dan danau. Nah, pengertian dari pemanasan global itu sendiri adalah pengertian dari pemanasan global adalah perubahan pada suhu dan pola cuaca dalam jangka panjang yang mengakibatkan perubahan iklim. Pergeseran dari pemanasan global ini memungkinkan terjadinya bersifat secara alami, tapi juga dimulai dari periode 1800-an. Nah, yang pertama kan tadi alami. Nah, yang kedua ini akibat dari aktivitas manusia. Salah satu dari aktivitas manusia ini contohnya penggunaan bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi dan gas alam yang menghasilkan gas yang merangkap panas atau biasa kita sebut gas efek rumah kaca. Adapun dari dampak pemanasan global yaitu yang pertama mencairnya es di kutub, yang kedua kabut asap, ketiga penipisan ozon, keempat krisis air bersih, lima naiknya permukaan air laut, dan yang keenam adalah perubahan suhu air laut. Perilaku manusia yang menyebabkan pemanasan global, yang pertama adalah penebangan pohon secara berkala, yang kedua pembakaran hutan, yang ketiga adalah penggunaan pestisida secara berlebihan, yang keempat pemakaian AC atau pendingin udara, dan yang kelima adalah pemakaian listrik yang boros. Selanjutnya, adapun pencegahan yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama dengan penghematan listrik, yang kedua mengurangi menggunakan CFC seperti tidak menggunakan AC yang berlebihan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu ada reduce, reuse, dan recycle. Penanggulangan di sekolah itu dapat kita lakukan dengan cara yang pertama itu ada reduce, seperti mengurangi sampah, seperti membawa alat makan pribadi untuk jajan di kantin. Terus saat di kantin itu kita juga menggunakan piring, bukan menggunakan styrofoam. Terus yang kedua itu ada reuse, yaitu penggunaan kembali, seperti mengubah botol bekas yang sudah tidak terpakai itu menjadi pot bunga. Yang ketiga itu ada recycle, yaitu mendaur ulang, seperti pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos. Berikut tadi adalah beberapa hal yang sudah diterangkan dari kelompok kami. Adakah yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Cukup. Untuk satu orang penanya. Ya, kalau mau lihat slide-nya. Rangkuman dari kelompoknya masing-masing sambil ditayangkan lagi. Kemudian ada yang minta dijelaskan tadi kenapa kok memakai ini dan ya silakan Najwa. Izin bertanya, kan tadi ada aktivitas manusia yang dapat menyebabkan perubahan lingkungan. Salah satunya adalah penggunaan listrik yang berlebihan. Nah, itu kenapa kalau pakai listrik yang berlebihan tuh bisa menyebabkan perubahan lingkungan? Terima kasih. Ini salah satu apa? Pemanasan global ya? Kita dicari terlebih dahulu. Ya, izin menjawab. Nah, listrik itu kan berasal dari akan ada listrik pembangkit tenaga uap. Nah, itu kan pakai batu bara tuh. Nah, batu bara itu kalau dibakar kan ada emisi gasnya. Nah, emisi gasnya itu menyebabkan efek rumah kaca yang berdampak pada pemanasan global.
Sekian. Pembangkit listrik tenaga uap atau pembangkit listrik Tenaga batu bara maksudnya, Pak. Ada yang masih kurang jelas atau gimana? Atau cukup? kelompok lain. Jadi sepertinya kelompok sebelah kanan. Kalian yang presentasi ya, mohon maaf. Iya, mohon. Ada yang mau nanya. Ada yang ingin bertanya lagi? Kasih tepuk tangan. Kalau apabila sudah cukup, kami akhiri. Sebelum kami akhiri, kami mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk. Biasa penyajian dari kelompok 1 dari awal mengerjakan LKPD tercepat, dan untuk presentasi juga yang paling awal ya. Nah, berikutnya silakan kelompok siapa yang akan tampil? Sudah berbagi tautan dengan Bapak? Sudah berbagi tautan, Nak? Sudah. Di grup kita ya. Anissa Zahra, benar? Bukan. Siapa? Retnandita Salva ya? Silakan maju ke depan. Nah, ini maksudnya langsung bagi link seperti ini. Benar ini. Ini ya? Betul? Ya, benar. Latar belakangnya gelap. Oh, lagi loading ya? Silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang perubahan lingkungan atau perubahan lingkungan global warming. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Retnandita Salvaruslanisa. Izin memperkenalkan diri, nama Arneta Vidya. Izin memperkenalkan diri, nama Najwa Zaskia Suryadi. Izin memperkenalkan diri, nama Mutiara Nisa Fiandri. Oke. Jadi tadi video yang kita tonton itu apa yang sedang terjadi pada bumi, yaitu mencairnya es di benua Arktik, seperti yang tadi kita lihat, mengeringnya danau Aral, turunnya salju di gurun Sahara yang sangat panas, meningkatnya kadar CO2 di atmosfer mencapai level tertinggi, dan lebih dari 200 rusa kutub mati kelaparan dikarenakan sumber makanannya sudah berkurang. Nah, ini salah satu contoh dari fenomena-fenomena yang disebutkan tadi, yaitu mencairnya es, kemudian ini turunnya salju di gurun. Oke, apakah penyebab fenomena-fenomena tersebut? Fenomena tersebut terjadi karena adanya perubahan iklim yang disebabkan oleh pemanasan global atau global warming. Pemanasan global itu sendiri adalah adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Oke, lalu selanjutnya aktivitas manusia penyebab perubahan iklim akan dijelaskan oleh Arneta Vidya. Aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan iklim. Nah, yang pertama bisa dilihat di gambar, illegal logging atau penebangan liar. Kenapa sih penebangan liar ini bisa menyebabkan perubahan iklim? Mungkin ada yang sudah tahu. Jadi, penebangan liar ini dapat mengurangi daerah resapan CO2.
kan tumbuhan itu menyerap CO2 untuk digunakan sebagai fotosintesis. Jika tumbuhannya ditebang, maka penyerapan CO2 akan berkurang dan sedangkan sementara gas CO2 itu adalah salah satu gas yang menyebabkan pemanasan global atau global warming. Jadi, kalau jika pohonnya ditebang, maka akan mengulangi daerah resapan CO2 yang akan menyebabkan pemanasan global. Selanjutnya ada penggunaan kendaraan pribadi. Kalau tadi kan penebangan liar karena mengurangi daerah resapan CO2. Sekarang penggunaan kendaraan pribadi karena asap dari kendaraan bermotor yang terutama berbahan bakar bensin mengandung gas karbon dioksida yang merupakan gas rumah kaca. Tingginya konsentrasi gas karbon dioksida akan meningkatkan efek rumah kaca yang menyebabkan lebih banyak panas yang terperangkap sehingga bumi akan menjadi semakin panas. Jadi ini adalah salah satu sumber yang menghasilkan gas CO2 dari kendaraan pribadi. Nah, selanjutnya di samping ada aktivitas manusia yang dapat menyebabkan perubahan lingkungan atau perubahan iklim, selain itu ada langkah manusia dalam mencegahnya. Langkah pertama adalah reboisasi. Reboisasi adalah penanaman kembali pohon-pohon di hutan yang gundul. Jadi reboisasi ini sangat penting, yang sebelumnya dijelaskan oleh Arneta, karena penebangan yang sembarangan, yang penebangan liar, dapat mengurangi daerah resapan air dan CO2. Dengan reboisasi, maka daerah resapan air akan semakin lebih besar lagi cakupannya dan gas CO2 dapat diserap kembali oleh tumbuhan sehingga gas emisi CO2 yang berada di atmosfer dan di hutan dapat berkurang. Selanjutnya adalah menghemat penggunaan listrik. Kenapa kita harus menghemat penggunaan listrik? Karena listrik sendiri itu sumbernya berasal dari batu bara, pembangkit listrik tenaga uap, pokoknya yang sumber bahan yang tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, kita harus menghemat penggunaan listrik. Selanjutnya ada menerapkan 3R, yaitu ada reduce atau mengurangi sampah. Itu contohnya bisa membawa tumbler atau botol minum sendiri. Reuse atau menggunakan kembali dapat diambil contoh menggunakan botol minuman bekas sebagai pot bunga pada greenhouse sekolah. Terus ada recycle atau mendaur ulang. Mendaur ulang sampah plastik pada tugas prakarya untuk membuat kerajinan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Ayo. Coba kelompok mana? Kelompok. Mungkin di Jalan tadi. Ya. Kelompoknya siapa ini? Helen. Silakan. Siapa? Izin bertanya, nama Pasha Kirana Vega. Tadi kan di perubahan iklim itu ada turunnya salju di gurun pasir ya. Ya itu. Nah, itu kan karena perubahan iklim. Nah, itu kenapa bisa sampai yang tadinya itu panas di situ, terus tiba-tiba ada salju? Itu gimana prosesnya atau apa yang menyebabkan terbesar sampai bisa terjadi seperti itu? Terima kasih. Luar biasa pertanyaannya. Oke.
izin menjawab untuk pertanyaan dari Pasha tadi. Jadi, turunnya salju di Gunung Sahara itu merupakan dampak dari global warming atau pemanasan global. Nah, gurun Sahara itu kan panas tuh dia. Nah, karena adanya global warming, jadi ada perubahan iklim. Perubahan iklim itu sendiri kan adalah suatu keadaan atau cuaca pada daerah tertentu, tapi dalam kurun waktu yang lama. Karena adanya perubahan itu sendiri, jadi iklim di Gurun Sahara yang tadinya panas dapat berubah jadi dingin sehingga salju dapat turun di situ. Siap, cukup. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan. Pasanya tadi udah puas? Sudah terjawab ya? Mungkin gitu ya. Ya. Oke, cukup. Terima kasih ya. Ada lagi? Ada lagi? Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Ya. Sebelumnya izin mengenalkan diri, nama saya Zaskia Nabila. Tadi tuh di penjelasan apa yang sedang terjadi pada bumi itu ada penjelasan meningkatnya kadar CO2 di atmosfer mencapai level tertinggi. Nah, level tertinggi. Itu tuh kadar CO2-nya di atmosfer itu ada di seluruh dunia itu meningkat mencapai level tertinggi atau di tempat tertentu saja. Itu kan tadi kalian nyebutin bahwa yang membuat meningkatnya kadar CO2 ini kan apa global warming itu kan. Nah, di global warming itu tuh kan berlangsung lama. Jadi apakah yang meningkatnya kadar CO2 di atmosfer ini juga meningkat lama? Siap, cukup, terima kasih. Meningkat kadarnya CO2 secara tinggi ini itu apakah terjadi secara kurun waktu yang lama? Cukup, terima kasih. Jawab dulu yang CO2 terjadinya CO2 itu karena tadi penebangan jelasin dulu. Yang pertama tadi pertanyaannya adalah enggak apa? Ada. Ada CO2 itu tuh level tingginya itu di seluruh dunia atau cuma di tertentu? Itu sebenarnya nggak bisa ya diungkapin di seluruh dunia atau di daerah tertentu. Namanya atmosfer itu kan masih di langit. Maksudnya atmosfer itu lapisan udara yang menyelimuti bumi. Nah, CO2 dari manapun itu, dari seluruh tempat yang menghasilkan gas CO2, nanti CO2-nya bergabung di udara dan terbangkan ke atmosfer. Nah, itu nggak cuma di suatu daerah, tapi kan pasti di setiap tempat tuh ada tuh penghasil CO2. Nah, CO2-nya di masing-masing tempat nanti berkumpul gini-gini gitu. Paham kan ya? Mungkin kita lebih tepatnya kan CO2 itu kan bentuknya gas ya? Iya, gas yang nggak terlihat. Jadi tidak bisa disebutkan cuma di daerah. Maksudnya kita tuh kasarnya nggak boleh ngomong kayak CO2 tuh di daerah ini atau di satu daerah aja atau di seluruh dunia. Namanya gas kayak gitu kan ya pasti menyebar. Walaupun sumbernya dari daerah ini bisa aja terbangnya kan ke sana, misal di sana itu. Jadi nggak bisa di daerah ini aja terus nanti di atasnya gitu. Semangat banget ya. Ya, dan yang keduanya tadi apa gimana? Kurun waktunya lama atau tidak? Level tertingginya lama. Ya, izin menjawab pertanyaan yang kedua. Jadi pada bulan April, konsentrasi CO2 di atmosfer telah diverifikasi oleh peneliti itu melebihi rata-rata 410 parts per million. Tingkat tertingginya itu dalam 800.000 tahun. Nah, berarti dia dalam kurun waktu yang lama. Karena itu tadi penebangan hutan, terus penggunaan kendaraan bermotor, itu kan masih terus terjadi. Jadi, masih dalam kurun waktu yang lama dan sampai sekarang CO2 masih tinggi. Izin menambahkan, maksudnya dalam kurun waktu yang lama itu kan, misalnya CO2 nih habis nih udah di atmosfer, tapi manusia terus menambah, kayaknya kayak mendaur ulang, iya kayak daur. Nah, jadi semakin di sananya habis, tapi di buminya nambah lagi gitu. Jadinya selalu siklusnya selalu memutar, tidak pernah, ya bukannya tidak pernah habis, tapi seenggaknya kita kan mengurangi.
karena pemanasan global itu udah ada dampak positif dan negatifnya gitu. Terima kasih. Cukup ya? Untuk CO2 ini kan bentuknya dia adalah gas ya. Jadi salah satu contoh ketika dalam satu ruangan ini di sebelah pojok mungkin ya kita semprotkan parfum gitu ya. Apakah yang wangi hanya ada di situ? Tidak. Ya, berarti tersebar ya. Berarti analoginya sama seperti CO2 ketika mungkin ada pembakaran hutan atau terbakarnya hutan di Indonesia, itu efeknya global. Efeknya global, seluruh dunia ikut terdampak. Dan dia CO2 ini akumulasi. Akumulasi. Sebenarnya sudah ada. CO2 ini adalah gas rumah kaca sebenarnya. Memang kita perlukan juga. Kalau tidak ada CO2 tetapi dalam batas tertentu. Kalau tidak ada CO2 ya bumi akan dingin. Dan apakah kadarnya itu selalu terus-menerus tinggi terus? Bisa jadi. Untuk gas rumah kaca ini dia berada pada lapisan atmosfer yang paling bawah. Luar biasa. Artinya apa? Artinya karbon dioksida ini masih bisa terserap oleh pohon-pohon. Sebenarnya mungkin sudah terserap, tetapi aktivitas manusia yang berlebihan itu mengalahkan daya serap dari pohon tersebut. Ya. Kasih tepuk untuk Bapak juga. Cukup kayaknya ya, sudah 9.43, harus berakhir pada pukul 10 kurang 10 menit diakhiri. Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk yang luar biasa. Pak Hanif ya. Tadi kita mulai pukul 8.20, berarti 90 menitnya pada pukul 8.30, pada pukul 9.50. Berarti tepat ada waktu 6 menit di sini. Sebenarnya akan Bapak simpulkan, tapi sebelum Bapak simpulkan kita harus tes akhir tadi. Nah, nanti baru Bapak simpulkan. Bersiap dulu sebentar. Melihat ke depan dulu, itu disiapkan terlebih dahulu aja, nanti tesnya berada di akhir. Anip. Jadi pada hari ini kita sudah membahas materi perubahan lingkungan, dan dalam hal ini yang kita bahas cakupannya adalah pada salah satu materi yang ini sangat potensial sekali harus kita berikan. Harusnya materi ini tidak hanya berada di kelas ini saja, tetapi juga berada pada forum-forum yang lain. Sebenarnya sudah ada, tetapi yang namanya manusia itu juga tingkat kesadarannya ternyata walaupun sudah diberikan sosialisasi segala macam, tetap saja membuang sampah dan segala macam. Poinnya adalah pemanasan global. Tadi yang sudah Bapak tampilkan di depan, video tersebut adalah fakta-fakta dari akibat dari pemanasan global. Tadi ada kutub ya, di kutub itu esnya mencair, padahal esnya itu adalah es abadi ya. Seperti cinta Bapak yang juga abadi juga sih. Berikutnya ada gurun yang harusnya itu kering kerontang, tetapi dia ternyata bersalju. Tadi juga ditanyakan kenapa kok bisa bersalju. Bisa saja, mungkin saja terjadi karena akibat pemanasan global ini pengaruhnya sangat besar. Bisa jadi perubahan arah angin, perubahan cuaca pada daerah tersebut, yang harusnya daerah tersebut ini adalah daerah
kering, akhirnya akan turun air hujan. Ini adalah salah satu perubahan dari perubahan iklim yang diakibatkan dari pemanasan global. Nah, faktanya adalah setiap tahun ini suhu permukaan bumi naik. Naiknya berapa? Naiknya adalah 1,5 derajat Celcius. Bayangkan. Bayangkan, ini kita bukannya semakin dingin ataupun stabil, tapi semakin, ya kalau 1 derajat bukan panas lah ya, semakin hangat ya. Ya, dari tahun ke tahun hangat dan akhirnya panas. Dan air laut juga naik. Air laut naik ini 13 sampai dengan 20 cm lebih tinggi dari tahun 1900. Sudah 1 abad yang lalu, berarti kenaikan ini sebesar 10 cm. Ini lama-lama kalau tidak kita perhatikan bersama masalah pemanasan global, lama-lama bumi kita tenggelam. Dampaknya banyak banget. Yang pertama adalah permukaan air laut meningkat, cuaca juga terjadi cuaca ekstrim, hasil pertanian karena iklimnya berubah, ya harusnya panen, jadinya nggak panen. Ya harusnya hujan, harusnya musim tanam, akhirnya tidak jadi musim tanam. Dan juga punahnya berbagai jenis hewan, karena tidak sesuai dengan kondisi cuaca yang berada yang optimum untuk hewan tersebut. Dan apa yang mengakibatkan perubahan iklim ini adalah satu, perusakan pemakaian listrik yang boros. Yang kedua, perusakan hutan. Kenapa pemakaian listrik yang boros kok mengakibatkan? Tadi disebutkan apa? Ya, salah satu bahan bakarnya adalah batu bara. Dan batu bara ini gas buangnya adalah karbon dioksida. Karbon dioksida ini akan terakumulasi di dalam udara. Kadar karbon dioksida ini akan menyerap sinar matahari lebih. Harusnya sinar matahari itu setelah masuk ke bumi dipantulkan, tetapi karena adanya CO2 berlebih, ya dia terserap di dalam CO2 itu. Perusakan hutan kenapa kok mengakibatkan pemanasan global? Ya, harusnya CO2-nya terserap ya, tapi karena pohonnya tidak ada, maka tidak terserap. Penggunaan kendaraan pribadi sama, ini adalah CO2. Nah, CFC dan penggunaan pestisida. Ada apa dengan CFC ini? Ada apa dengan CFC? Apa CFC itu tadi? Salah satu gas dari efek rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global juga menyebabkan tipisnya lapisan ozon. Ya enggak? Bisa tambahin. Jadi CFC itu kan terdiri atas 3 atom kloro, yaitu Cl3, atom F, dan karbon. Nah, CFC ini dapat membuat lapisan ozon itu menipis karena pada saat bereaksi dengan O3, maka CFC itu akan melepaskan atom kloronnya, Cl-nya, dan berikatan dengan O2 sehingga dapat membentuk berikatan dengan O sehingga dapat membentuk O2 yang baru. Kemudian O2 atom Cl itu dapat membentuk lagi berikatan dengan O3 itu membentuk lagi O2 sehingga O3 itu akan menipis karena atom O-nya itu tadi terus berikatan dengan kloro secara berulang-ulang. Terus, maksudnya kan tadi menyebabkan lapisan ozonnya menipis. Kenapa sih kita khawatir kalau lapisan ozonnya menipis? Ya, salah satunya lapisan ozon itu melindungi bumi dari sinar ultraviolet. Nah, sinar ultraviolet kalau sampai ke bumi bisa menyebabkan penyakit kanker kulit ataupun dan lain-lainnya. Jadinya ya perlu kita perhatikan juga supaya itu tidak terjadi. Baik, terima kasih tepuk. Penjelasannya sudah tepat. Bisa melihat ke depan ya. Jadi ozon ini sebenarnya kita membayangkannya susah ya. Ini bumi. Dan kita bayangkan ozon. Ozon ini adalah, waduh tidak jelas ini. Sama aja.
Ini bumi. Ini lapisan ozon. Jangan difikirkan, dibayangkan bahwa lapisan ozon itu adalah lapisan yang berupa padat ya. Dulu mikirnya gitu ya. Dia sebagai pelindung bumi, ternyata tidak. Lapisan ozon ini dia terdiri atas 3 atom oksigen. 3 atom oksigen. Nah, 3 atom oksigen. Jadi yang disebut dengan ozon ini adalah kumpulan dari 3 atom oksigen yang berkumpul menjadi satu, menjadi perisai bagi sinar ultraviolet. Terus berapa Pak tebalnya? Di salah satu sumber ini tebalnya 15 sampai dengan 20 km. Bayangin kita berenang di dalam lapisan ozon itu, luar biasa. Dan O3 ini senyawa yang beracun? Bukan ya? Bukan ya, itu hidrogen peroksida ya. Ya. Terus bagaimana hubungannya dengan CFC? Hubungannya dengan CFC, jadi CFC ini dikeluarkan oleh AC ataupun kulkas dan dia akan menuju atmosfer. Setelah menuju atmosfer, klorofluorokarbon nanti akan terpecah menjadi menjadi Cl. Kayaknya ini tidak kondusif ininya. Ke depan aja. Ke depan. Sudah ada Bapak Rahman di depan. Nah, ini adalah Pak Hanif. Nah, ini adalah salah satu ilustrasi bagaimana ozon berada di lapisan bumi. Nah, ini adalah ozonnya. Dan ini adalah sinar ultraviolet. Nah, ini adalah lubang ozon. CFC berada di sini nih. Dilepaskan oleh kulkas dan juga AC ataupun pendingin. Berada di atmosfer dan akhirnya Cl-nya ini pecah akibat sinar matahari menjadi Cl3 dan juga fluoro berdiri sendiri dan juga karbon berdiri sendiri. Apa yang terjadi? Ternyata Cl inilah yang mengakibatkan hubungan 3O tadi menjadi pecah. Akhirnya menjadi apa? Nah, ini. Ya, 3Cl 3Cl, 1C dan 1 fluoro. Akibat sinar UV maka menjadi pecah 1Cl dan bergabung dengan 3 oksigen menjadi ClO dan O2. Akibat Cl yang merusak ini ya lapisan ozon menjadi rusak. Karena kita tahu yang namanya lapisan ozon ini O3. Kalau susunannya sudah berubah menjadi ClO dan O2, artinya itu rusak dan mengakibatkan ozon kita berlubang. Pak, itu kan hasil akhirnya ada oksigen, ada O2 dan ClO. Berarti CFC ini bermanfaat ya? Karena menghasilkan oksigen. Baik, benar. Jadi kalau kita hanya ingin menghasilkan oksigen ya bukan dengan cara menggunakan CFC. Ada banyak jalan yang lain. Menggunakan CFC untuk menguraikan O3 menjadi oksigen ini justru malah merusak. Kita memilih jalan yang merusak. Jadi masih banyak jalan yang lain. Jalan yang lain apa? Ya dengan menanam pohon. Dan ingat, satu atom Cl ini bisa merusak 100.000 O3. Jadi sangat berbahaya. Jadi mulai sekarang kayaknya kita harus mulai perhatikan AC. Karena di tempat kita ini kan banyak AC nih. Kita pastikan apakah AC di tempat kita ini sudah menggunakan bahan yang aman untuk ozon kita. Kalau sudah tidak aman, ya kita matikan sekarang ya. Ya, setelah ini kita matikan kalau sudah selesai. Nah, ini adalah setiap molekul CFC mampu merusak 100.000 molekul ozon. Dan apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah hemat listrik, yang kedua adalah bahan bakar alternatif, menggunakan bahan bakar alternatif, mengurangi CFC, stop pestisida, dan apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah? Reduce, reuse, recycle. Kalau reduce itu apa? Mengurangi. Ya. Mengurangi. Reuse, recycle. Baik, kayaknya sudah siap untuk pretest. Mohon maaf, post test. Masih kuat? Baik.
Yuk silakan join. Yuk silakan gabung. Sudah ada yang gabung ya? Bapak mulai dari sekarang. Gak apa-apa, sudah banyak tuh. 10. Nah, ada yang sarang heo juga ini. Ignacia sarang heo ini malahan, oh, kan? Nah, ternyata banyak yang introvert di sini ya. Kalau sudah di media sosial tuh, banyak banget itu. Bapak mulai ya, sampai ketutupan ini tombol mulai 1, 2, 3 mulai. Tidak usah berlama-lama. Red Nandita pertama. Red Nandita membalas pada post test tadi. Sepertinya sudah selesai semua itu. Oh, belum. Ignacia kenapa berhenti? Baik, waktunya habis. Bapak akhiri. Dan juaranya adalah untuk post test. Siapa ini? Red Nandita, Anissa, Zahra, dan Zahwa. Luar biasa. Red Nandita berhasil melaju ke tingkat paling atas. Baik. Tadi yang paling bawah, sekarang yang paling atas ya. Baik, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih banyak atas partisipasi kalian, dan kalian adalah anak-anak yang luar biasa. Pesannya yang terakhir adalah ketika kita menjaga bumi kita, maka bumi akan menjaga kita juga ya. Di dalam setiap kitab suci mungkin juga sudah tertulis ya. Di dalam Al-Quran juga ada juga bahwa kita dilarang untuk merusak bumi ya. Kalau masih jajan, terus makan jajan di mobil, jangan dibuang lewat kaca ya. Ada yang seperti itu? Ya. Tapi kalau masih ada, jangan seperti itu lagi. Pokoknya kita jaga bumi. Baik, silakan ketua kelas untuk menyiapkan. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan alhamdulillah sudah berakhir. Mari kita tepuk tangan. Semangat banget ya, sudah berakhir. Rasanya lega banget. Setelah ini kita berganti pelajaran. Dan semoga dengan materi ini menyadarkan kita semua tentang arti lingkungan ya. Selamat pagi. Boleh untuk meninggalkan kelas Bapak. Terima kasih banyak. Stop record, Mas.